Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran tentang cara kerja motor diesel. Jadi nanti di pertemuan ini Pak Iman tidak menerangkan konstruksi dan komponen-komponen motor diesel, akan tetapi hanya cara kerja motor diesel, baik motor diesel 4 tak maupun motor diesel 2 tak. Video pembelajaran ini dibuat oleh Bapak Dr. Andes Iman Setiono dari SMK Negeri 1 Wanarja. Oke, kita mulai. Pada dasarnya pada cara kerja motor diesel 4 tak itu dibagi dalam 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, kemudian langkah kompresi, kemudian langkah usaha, bukan injection ya, ini langkah usaha, kemudian langkah buang. Disebut motor diesel 4 tak karena untuk menghasilkan 1 kali tenaga dibutuhkan 4 kali langkah piston, dimana pada langkah hisap, ini pada langkah hisap silakan perhatikan, piston bergerak dari TMA ke TMB, kemudian katup innya ini membuka, katup X yang menutup, sehingga ruang di dalam silinder ini membesar dan timbul kevakuman. Kevakuman ini akan menghisap udara dari luar masuk ke dalam silinder. Itu langkah hisap. Kemudian langkah kompresi, katup innya menutup, katup X-nya juga menutup. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Udara di dalam silinder ditekan oleh kepala piston yang bergerak dari TMB ke TMA, sehingga suhu dan tekanannya naik tinggi. Kemudian akhir langkah kompresi sekitar kurang lebih 18 derajat engkol sebelum TMA, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar berbentuk kabut. Nah, ini bahan bakar ini langsung bercampur dengan udara, kemudian mulai terjadi pembakaran atau awal pembakaran. Jadi pada waktu langkah kompresi yang pertama yang terjadi adalah udara itu dikompresikan oleh kepala piston sampai tekanannya dan suhunya naik tinggi. Kemudian di akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan berbentuk kabut yang langsung bercampur dengan udara yang panas, kemudian mulai terbakar. Nah, jadi ada 2 peristiwa. Kemudian langkah usaha, kedua katup, ini katup X dan katup in masih menutup. Kemudian campuran udara dengan bahan bakar itu sudah terbakar dan menghasilkan tenaga. Piston bergerak dari TMA ke TMB, didorong oleh gaya tekan hasil proses pembakaran. Nah, gaya tekan ini mendorong kepala piston bergerak dari TMA ke TMB. Kemudian gerak piston ini yang bergerak dari TMA ke TMB diteruskan ke poros engkol oleh batang piston untuk dirubah dari gerak bolak-balik menjadi gerak putar. Itu langkah usaha. Kemudian langkah buang, katup X-nya membuka, katup in-nya menutup. Piston bergerak dari TMB, ya, dari TMB ke TMA.
Piston bergerak dari TMB ke TMA. Gas buang hasil proses pembakaran didorong oleh kepala piston ke udara luar. Nah, begitu selanjutnya, setelah langkah usaha, kembali ke langkah hisap. Itulah proses kerja dari motor diesel 4 tak. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Kita lihat diagram kerja dari katup motor diesel. Katup in, jadi pada waktu langkah hisap, ya, ini katup in membukanya 12 derajat engkol sebelum TMA. Nah, ini tidak sama ya, setiap mesin ya, nanti beda-beda ya. Setiap engine, setiap merek nanti beda-beda, tapi ya bedanya tidak banyak. Ya, katup in membukanya 12 derajat sebelum TMA. Kemudian katup in menutup. Nah, ini menutup 42 derajat setelah TMB. Nah, ini jadi lamanya katup, ya, katup hisap membuka dari 12 derajat engkol sebelum TMA sampai kemudian menutup 42 derajat setelah TMB. Kemudian katup buang, ya, katup buang. Ini katup buang membukanya 54 derajat engkol sebelum TMB. Ya, sebelum TMB 54 derajat engkol sebelum TMB. Kemudian menutupnya 19 derajat setelah TMA. Ya, jadi pada waktu awal langkah hisap, akhir langkah buang itu terjadi overlap. Apa artinya overlap itu? Kedua katup in dan katup X membuka bersama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari motor diesel 4 tak di dalam aplikasinya. Bisa kita perhatikan di dalam video ini. Nah, ini sedang proses ya. Cukup lama prosesnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kerja dari motor diesel 4 tak. Ya, seperti ini. Dari langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Silakan nanti perhatikan. Nah, silakan diperhatikan nih. Nah, nanti mulai dari langkah hisap, ya, katup in membuka, udara masuk, kemudian langkah kompresi, akhir langkah kompresi, injeksi bahan bakar terjadi, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder. Nah, ini ya. Nah, itu kemudian langsung bercampur dengan udara, kemudian mulai terbakar. Nah, kemudian setelah itu langkah usaha. Nah, ya, langkah usaha, kemudian langkah buang. Nanti katup buangnya ini membuka. Nah, membuka ya. Nah, kemudian setelah itu langkah hisap kembali. Hisap, kompresi, usaha, kemudian langkah buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, demikian seterusnya ya. Oke, saya rasa cukup ya.
Nah, ini ya, cara kerja motor diesel 4 tak. Langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB, katup hisap membuka dan katup buang menutup. Ruang di dalam silinder membesar, timbul kevakuman. Ya, kevakuman di dalam silinder, udara terhisap masuk ke dalam silinder. Sama seperti yang Pak Iman tadi terangkan. Ini hanya mengulas saja dan menjelaskan kembali. Langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA. Kedua katup menutup, udara di dalam silinder dikompresikan sehingga suhu dan tekanannya naik atau tinggi, kurang lebih 18 derajat engkol. Akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan ke ruang bakar berbentuk kabut. Kemudian udara dan solar mulai bercampur dan mulai terjadi pembakaran. Begitu. Kemudian langkah usaha, piston bergerak dari TMA ke TMB, campuran udara dan bahan bakar sudah terbakar dengan sendirinya. Tekanan hasil proses pembakaran menekan kepala piston bergerak ke TMB. Tekanan tersebut diteruskan ke poros engkol melalui batang piston untuk dirubah dari gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Kemudian langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup in menutup dan katup buang membuka. Kepala piston mendorong gas bekas atau gas buang ke udara luar melalui katup buang atau saluran buang. Ya, begitu seperti itu. Selanjutnya sama seperti tadi yang Pak Iman terangkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kerja motor diesel 2 tak? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan cara kerja motor diesel 2 tak. Jadi motor diesel 2 tak itu untuk menghasilkan 1 kali tenaga hanya membutuhkan 2 kali langkah piston. Ya, jadi hampir sama dengan motor bensin 2 tak. Hanya cara kerjanya berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita lihat aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dari langkah masuk ya, langkah masuk, kemudian langkah kompresi. Ya, ini langkah kompresi, kemudian langkah usaha. Nah, ini setelah langkah usaha nanti dilanjutkan langkah buang dengan langkah hisap atau langkah pemasukan. Jadi nanti pada waktu langkah buang ini katupnya, ini katup buangnya membuka, kemudian saluran masuknya ini ya akan terbuka oleh dinding piston. Kita lihat, nah ini gas buang terbuang sambil udara masuk ditekan oleh kompresor. Setelah itu langkah kompresi, langkah usaha. Nah, saya potong ini langkah usaha ya. Nah, langkah usaha ini nanti setelah langkah usaha dilanjutkan langkah buang dan langkah pemasukan atau langkah hisap. Kemudian masuknya udara ke dalam silinder ini ditekan oleh kompresor. Ya, ditekan oleh kompresor. Nanti udara yang masuk ini juga sambil mendorong gas buang ke udara luar. Ini katup buang, ini injektor. Ya, sama nih pistonnya, ini lubang pemasukan, ini kompresor. Kita lihat lagi. Nah ya, seperti ini. Kompresi, kemudian usaha, buang, masuk ya. Kompresi lagi, kemudian usaha, buang, masuk. Begitu selanjutnya. Itu cara kerja dari motor diesel 2 tak. Mari kita ulas lagi untuk yang lainnya. Nah, kita lihat di sini konstruksi dari motor diesel 2 tak ya. Ini ada piston, kemudian batang piston, kemudian poros engkol. Ini kompresor, saluran masuk, ini injektor, ini katup buang.
Ini kepala silinder. Gitu ya. Ini starter, ini blok silindernya ya. Kita lanjut. Cara kerja motor diesel 2 tak, langkah hisap atau langkah pemasukan. Piston bergerak dari TMA ke TMP saat lubang masuk sudah dibuka oleh dinding piston. Udara dari kompresor ditekan masuk ke dalam silinder. Udara yang masuk ini ikut mendorong gas buang ke udara luar. Saat awal langkah hisap juga merupakan awal langkah buang. Ya, jadi ini hampir bersamaan. Begitu katup buangnya terbuka, kemudian gas buangnya langsung keluar. Begitu juga saluran masuknya terbuka, ada udara yang masuk ditekan ke dalam silinder oleh kompresor. Oleh kompresor ikut mendorong gas buang ke udara luar. Kita lanjut. Langkah kompresi. Piston bergerak dari TMP ke TMA. Katup buang menutup saat saluran masuk mulai ditutup oleh dinding piston. Udara yang ada di dalam silinder mulai dikompresikan oleh kepala piston. Jadi katup buangnya tertutup, saluran masuknya juga tertutup, baru udara yang di dalam silinder dikompresikan oleh kepala piston sehingga suhu dan tekanannya naik tinggi. Kemudian kurang lebih 18 derajat engkor akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar berbentuk kabut. Bahan bakar tersebut langsung bercampur dengan udara dan mulai terbakar. Nah, kita lanjut. Kemudian langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMP. Campuran udara dan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Tekanan hasil proses pembakaran mendorong kepala piston bergerak ke TMB. Tenaga tekan tersebut diteruskan ke poros engkol untuk dirubah dari gerak bolak-balik menjadi gerak putar ya. Seperti itu. Kemudian langkah buang. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat akhir langkah usaha, kurang lebih 50 derajat engkol sebelum TMB, katup buang membuka, gas buang mengalir ke udara luar ya, dengan sendirinya. Dibantu juga oleh udara yang masuk yang ditekan oleh kompresor. Gitu ya cara kerjanya. Seperti yang tadi gambar aplikasi animasi yang Pak Iman terangkan ini. Nah, kemudian nih konstruksinya hampir sama dengan motor bensin ya. Ada poros engkol, ada piston, batang piston, ada katupnya, ada noken asnya. Yang membedakan di sini ada injektor, tidak ada busi, adanya injektor. Kemudian ada pompa injeksi. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi busi pijar, nanti bisa kita lihat. Nah ya, di sini ada busi pijar yang fungsinya untuk memanaskan ruang bakar sehingga udaranya panas pada waktu mesin diesel masih dingin mudah dihidupkan. Nah, fungsinya itu saja. Fungsi dari glow plug atau busi pijar. Jadi bukan untuk mengawali pembakaran, bukan untuk memercikan bunga api busi, bukan. Ya, ini ada injektor. Kemudian yang lainnya sama. Ini ada pompa injeksi, ada feed pump, sama ya. Ini yang khususnya yang untuk mesin diesel, komponen yang lainnya hampir sama. Oke. Karena ini sudah cukup materinya ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.